Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mencoba melakukan percakapan coaching pada modul 2.3, di mana pada sesi pertama saya Mary Yunita Zuzanti dari CGP dari Angkatan 10 dari Kabupaten Solo akan berperan sebagai coach. Sementara teman saya yang bernama Bu Arni Sosparnur juga dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Solo akan berperan sebagai coach. Di sini kami akan mencoba melakukan percakapan pada sesi yang pertama, yaitu masalah pengelolaan kelas. Dan pada sesi yang kedua nantinya kami akan mengemukakan satu permasalahan antara guru IPA dengan satu orang murid. Baiklah. Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam Bu Mary. Bu Mary, Bu Mary apa kabar? Alhamdulillah Bu An, baik. Cuma sedikit baik Bu An karena di sini saya akan mencoba berbagi masalah atau bercerita kepada Bu An terhadap masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Tapi Bu An, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mary. Begini Bu An, ada sedikit permasalahan yang sedang saya alami, yaitu masalah pengelolaan kelas yang memang pada akhir-akhir ini memang menjadi satu kendala bagi saya Bu An. Mungkin kalau saya mereview kembali mengapa bisa terjadi hal yang seperti itu, karena bagaimana juga pun ya Bu An, kita sebagai kalau di sekolah kan kita termasuk guru yang seniornya Bu An. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita merasakan bahwa kita sebagai guru itu datar saja, artinya apa? Ketika kita masuk ke kelas, anak-anak menerima kita dengan welcome, artinya dia menerima kita dengan senang hati. Tetapi kalau sekarang Bu An, yang saya alami, awalnya misalnya ketika saya awal masuk ke dalam kelas, saya ketok pintu dan saya menyebut salam. Ketika saya menyebutkan salam itu Bu An, hanya sebahagian dari siswa saya yang menjawab. Yang ada sebahagian yang masih asik atau sibuk dengan situasi atau kegiatan mereka masing-masing, gitu Bu An. Setelah itu setelah saya duduk, saya tunggu 5 menit. Mereka juga tidak artinya mereka cuek-cuek saja dengan kegiatan mereka. Baru setelah itu saya coba mengatakan kepada mereka, halo, Ibu sudah datang, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ada di sini Bu An, memang siswa sebahagian itu atau lebih dari sebagian itu sudah mulai mengkondisikan diri mereka, artinya mereka sudah mulai menjawab, sudah Bu, kita lanjutkan pelajaran. Tapi di sini Bu An, ada sebahagian agak 4 atau 5 orang anak yang masih dia asik dengan kegiatan mereka cuek saja Bu An, tidak memperhatikan saya. Tentu secara ini manusiawi ya Bu An, secara manusiawi saya tentu agak sedikit terpancinglah emosi saya, sehingga ketika saya mulai terpancing emosi, di sanalah terjadi kekacauan dalam kelas. Artinya kelas sudah mulai agak heboh, anak-anak yang lain merasa merasa terganggu dengan situasi yang seperti itu Bu An, sehingga saya memang
agak kewalahan menghadapi mereka, Bu An. Begini Bu Mary, apakah Bu Mary sudah mencoba untuk mencari kenapa siswa Bu Mary seperti itu? Sudah Bu An, saya coba memanggil siswa saya yang tadi, artinya saya melakukan pendekatan kepada mereka dan mengatakan, artinya saya panggil mereka ke ruangan saya dan saya ajak mereka berbicara dan memancing mereka untuk menceritakan mengapa mereka bisa begitu. Dan ternyata Bu An, yang menjadi kendala mengapa mereka seperti itu, mengapa kamu itu, saya ngantuk Bu. Ada yang menjawab seperti itu Bu An, saya ngantuk Bu. Mengapa mengantuk? Semalaman saya main HP Bu. Mengapa main HP sampai malam? Kan kita anak sekolah kan gitu kata saya Bu An. Itu katanya, nah ya begitu Bu, sudah terbiasa. Jadi ketika itulah saya mengambil jalan berpikir, oh ternyata inilah yang membuat mereka itu cuek dengan ketika mereka mau melakukan pembelajaran. Tapi setelah itu saya juga mencoba dan setelah saya memanggil anak-anak itu ya Bu An, itu sekali dua kali mereka itu sudah mau mendengarkan saya. Itu dua jawaban. Terus dan setelah itu ya mereka berbuat lagi dan saya berpikir mengapa lah ya. Nah, saya panggil mereka lagi, tetapi mereka tidak menghiraukan dan tidak mengindahkan saya. Akhirnya saya mencoba untuk membicarakan masalah ini dengan wali kelas mereka, Bu An. Saya mencoba untuk berbagi cerita kepada wali kelasnya bahwa anak ini begini. Setelah itu kami juga melibatkan wali kelas, ya. Kami juga melibatkan wali kelas di sini, Bu An. Di wali kelas melibatkan guru BK dan mencarikan jalan keluar bagi permasalahan anak-anak kami, anak-anak kita ini. Iya Bu Mary, setelah sudah ada langkah-langkah yang Bu Mary lakukan tadi, kira-kira kalau kita rating, berapa kira-kira rating daripada siswa Bu Mary tersebut? Apa Bu An? Setelah Bu Mary carikan langkah-langkah untuk jalan solusi dari masalah Bu Mary, kalau kita rating, berapa kira-kira rating interval angka dari permasalahan siswa Bu Mary tadi? 5 Bu An, tapi kan setelah saya awalnya 5 Bu An, tapi setelah saya mencoba berkolaborasi dengan wali kelas, dengan dengan guru BK, juga saya melakukan diskusi dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya Bu, tapi akhirnya kalau saat ini itu sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada jalan keluarnya gitu ya. Anak-anak kembali berkonsentrasi dalam menghadapi PBM. Kalau sekarang itu sudah mencapai nilai 7 atau 8 lah Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu Mary udah ada peningkatan. Kemudian setelah ada peningkatan dari siswa Bu Mary tersebut, Bu Mary dapat dukungan dari lingkungan sekolah Bu Mary. Kira-kira siapa saja? Yang ikut dalam arti kata, kalau dalam masalah saya ini kami semua
warga sekolah itu sangat mendukung, mulai dari walaupun kasus saya ini atau permasalahan saya ini belum sampai kepada kepala sekolah ya Bu An, tapi kan banyak sedikitnya tentu kepala sekolah ataupun wakil kesiswaan itu kan tahu Bu An, dan saya rasa mereka atau beliau ikut mendukung. Di samping itu juga ada dukungan dari guru BK yang selalu memberikan nasihat kepada siswa. Setelah itu dorongan-dorongan dari wali kelas, dan yang terpenting niat saya dulu ya Bu An, karena bagaimana juga pun kita sebagai seorang guru dan kita juga seorang ibu, tentu kita tidak menginginkan anak-anak kita gagal. Walaupun mereka hanya sebatas murid, tapi kalau murid, kalau bagi kita guru tentu sudah bahagian bahagian dari diri kita, kan gitu ya Bu An. Itulah yang yang membuat saya itu berkomitmen untuk tetap akan mensupport dan mendorong anak-anak saya untuk selalu belajar dengan baik. Di samping itu tentu dari siswa saya sendiri Bu An. Siswa saya tentu setelah diberi pengertian dan dibukakan cakrawala mereka bahwa mereka sekolah itu bukan hanya untuk bermain-main, tetapi mereka dalam rangka menata dan menyusun masa depan mereka. Dan kebetulan Bu An kan saya sekarang ini mengajar di kelas 9 Bu An. Jadi artinya kan mereka sudah pemikiran mereka itu sudah agak dewasa gitu. Sudah pemikiran mereka itu kalau ketika kita menceritakan masa depan dan menanyakan mereka mau jadi siapa, itu mereka sudah mulai saya mau jadi ini Bu. Kalau kamu mau jadi ini tentu kamu tidak bisa bermain-main. Atau saya sebagai juga sering mengatakan kepada mereka, tolong bandingkan hidup kamu dengan orang tua kamu. Tolong bandingkan hidup kamu yang sekarang dan apa cita-cita kamu nanti, hidup kamu mau seperti apa nantinya, gitu Bu. Kalau biasanya yang saya apakan, yang saya kerjakan. Oke, baik Bu Mary. Dari solusi yang sudah dapat dari permasalahan Bu Mary tadi, dengan komitmen yang sudah Bu Mary ungkapkan tadi, bagaimana perasaan Bu Mary sekarang ini? Kira-kira apa yang Bu Mary rasakan setelah ada solusi dari permasalahan Bu Mary tadi? Perasaan saya itu sangat senang Bu An. Apalagi setelah saya berdiskusi pula dengan Bu An, artinya sudah perasaan saya sudah mulai lega dan saya sudah mulai tenang kembali masuk ke dalam kelas. Tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa sinyal. Oke, Bu Mary. Kira-kira ada lagi yang lainnya, Bu Mary? Untuk saat ini mungkin tidak ada Bu An, karena dari percakapan kita walaupun singkat Bu An, tapi dengan menceritakan kepada Bu An, dengan berbagi permasalahan dengan Bu An, itu saya cukup senang, cukup bahagia dan cukup lega Bu An. Oke, berarti kita cukupkan sampai di sini ya Bu Mary. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih bersemangat lagi. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.